warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anggraini. Saya dari kelas 9H, nomor absen 31. Saya akan menceritakan autobiografi tentang saya. Saya lahir pada tanggal 25 Mei 2010 di kota Probolinggo. Saya anak terakhir dari 2 bersaudara. Ayahku bekerja sebagai sopir, ibu saya ibu rumah tangga. Saya tinggal di Jalan Periksan, Gang Raja Wali, kota Probolinggo. Pada masa balita dan di umur 10 bulan, saya sudah diajak jalan dan bicara oleh orang tua. Di saat bayi dan di masa TK itu sangatlah menyenangkan dan kita bisa belajar banyak hal yang belum kita rasakan saat besar nanti. Di TK saat kecil saya pernah masuk rumah sakit dan saya itu sakit tipes. Pada sakit itu saya dijaga oleh ibu dan ayah. Saat makanan yang ada di rumah sakit itu makanannya hambar sekali dan kayak tidak enak banget untuk dimakan oleh orang yang sedang sakit. Dan di masa balita itu sangatlah menyenangkan bagi saya. Kita belajar banyak hal dan diajarin oleh orang tua dan penuh kasih sayang oleh orang tua, keluarga, semua. Dan di masa kanak-kanak saya berada di TK Harapan Kita. Saya di TK itu sering kali menangis karena takut banget ditinggal oleh orang tua saat sekolah. Dan di SD saya berada di SD 6 Kebonsari Kulon. Saat SD saya mendapatkan teman baru dan belajar bersama. Saat SD juga menyenangkan dan kita belajar apa arti persahabatan, kejujuran, dan kebahagiaan sederhana. Di masa kanak-kanak saya sering sekali bermain umpet, kejar-kejaran, dan lompat tali. Dan jika bosan saya bakalan main di sawah bersama teman-teman. Dan juga di masa kanak-kanak ini saya merasa menyenangkan dan begitu indah di masa kanak-kanak, dan kita ingin mengetahui apa arti persahabatan dan kasih sayang oleh keluarga. Dan kini saya beranjak dewasa sehingga saya berada di SMP kelas 9. Saya saat di SMP awal-awal itu rasa takut untuk mengenal suasana baru di sekolah. Dan di saat ada hari ulang tahun pramuka, saya melihat di SMP saya mengikuti Dewan Penggalang, dan di Dewan Penggalang itu kita bisa merasakan apa arti persaudaraan dan keluarga. Kita di Dewan Penggalang itu saling bercerita dan apa yang kita lakukan bersama-sama. Saya di Dewan Penggalang ada dalam bidang kajian, yaitu di bidang kajian saya membuat soal tentang pramuka dan saat di bidang kajian itu terasa pusing banget karena kita harus memikirkan gimana mau ngasih soal, gimana terus kita ngasih game yang buat adik-adiknya kita bakalan menyenangkan, seru. Dan di saat bersami
kita Persami itu adalah perkemahan Sabtu Minggu, dan dimana saya dan teman-teman dewan itu menjadi panitia di Persami. Adik kelas 7 itu menjadi peserta, dan dimana yang kita rasa padahal itu kurang menyenangkan dan kurang asik di saat materi yang ada di sana. Cuman saat selesai Persami, ada yang bilang kalau Persami itu menyenangkan dan ingin Persami lagi. Yang paling menyenangkan itu ada di penjelajahan yang kita berjelajah semua. Dan di saat September itu ada kegiatan Jambore Cabang, yang dimana itu kita melakukan kegiatan pertemuan antara penggalang lainnya. Saat Jambore kita berkemah di sana, dan kita berkemah 3 hari. Terus di saat Jambore dan sebelumnya itu kita berlatih tampilan untuk kita nanti pensi. Terus kita belajar juga cara membuat tenda, dan di saat Jambore juga kita berada di RTH yang ada di Wonoase. Itu saat Jambore di hari pertama kita kan ada di registrasi peserta Jambore dan membuat tenda, lalu kita istirahat. Setelah berkegiatan kita disuruh kumpul dan dikatakan Dimas itu ya disuruh kumpul di yang ada tendanya, yang ada di teroknya. Ternyata itu salah, jadi disuruh kumpul yang ada di halaman perempuan. Kita ya di sana sendirian, malu banget, tapi kita merasakan kita malu sih, cuma enggak banget karena kayak kita sendirian kan disuruh ke sana. Dan pada hari pertama saya berwisata, berkeliling, dan kita belajar bersama. Saya mengunjungi Museum Dr. Muhammad Saleh, terus museum dan TPA, tempat pembuangan sampah yang akhir itu. Pada saat berwisata ya di mobil, di bis itu ya panas banget, dan akhirnya kita saat berhenti selesai berkegiatan di Dr. Muhammad Saleh, saya dan Kak Ita itu membeli es teh karena haus dan panas. Betapa panasnya itu, panas banget sih di saat itu juga ya. Dan kita berwisata bersama yang lain. Saat wisata kita belajar banyak hal, dan kita dijelaskan bagaimana Dr. Muhammad Saleh itu sehingga bisa sampai di titik terakhirnya, dan kita ditunjukkan ada berangkas yang ada di museumnya itu, dan masih bisa. Dan kita diperlihatkan uang dulu dan pakaian dari Dr. Muhammad Saleh. Saat ada di TPA itu ya seharusnya sih bau kan ya, cuman itu enggak bau karena mereka membakar semua yang ada zat baunya itu. Dan kita diajak naik ke atas bukitnya sampah itu tuh, bukan sampah ya biasanya kan di sana
bau sih di sana tidak. Selesainya di TPA kita pulang dan beristirahat sebentar, lalu kita ada kegiatan apel yang apel pembukaan. Pada saat yang perjalanan pulang ke PTH, saat ada di bis, kita di bis bernyanyi bersama dan galau. Apapun yang kita lakuin yang ada di Japure itulah menyenangkan sampai kita di titik jalan pulang, dan di malamnya itu ada apel pembukaan yang kita berkenalan dengan semua panitianya. Enggak semua panitia sih yang dikenalkan, cuman ada beberapa, dan nanti kita juga tahu sendiri di akhir jam. Dan selesai apel pembukaan, kita itu makan dan tidur, beristirahat untuk berkegiatan selanjutnya di hari selanjutnya. Pada saat hari kedua, saya berada di materi PBGD, yang dimana itu PBGD kita belajar banyak, kayak kita cara membalut buka dengan benar, dan kita tidak boleh membasahi buka dengan air infus itu, karena itu bakalan terasa perih, dan diajarin cara luka itu berat, dan nanti di akhir kita harus menghubungi rumah sakit dan ke dokter gitu. Dan di materi PBGD saya tidur di materi itu karena ya capek banget saat itu di kegiatan yang hari kemarin. Akhirnya saya ketiduran, tidak mendengarkan apa yang dibilang oleh kakak-kakaknya. Tapi saat di materi selanjutnya, yaitu di perjernihan air. Di perjernihan air saya belajar banyak juga sih. Di sana itu ada yang dimana kita belajar menjernihkan air yang ada di air kotor menjadi air bersih dan dibersihkan lagi sebentar. Itu yang terisi adalah pasir, batu, kerikil itu, terus tinju yang artinya sapu itu, terus pasir lagi, batu kerikil, tinju lagi. Itu seperti itu tataannya, dan itu air kotor dituang ke rangkaian yang tadi itu sehingga keluarlah air bersih yang jernih, tapi itu masih belum bisa dikonsumsi oleh semua karena harus ada pembersihan penyaringan bakterinya. Dan materi selanjutnya setelah materi perjernihan air itu saya dan teman-teman melakukan kegiatan materi yang pioneering. Di pioneering kita dijelaskan bagaimana cara mengikat simpul, terus kita dijelaskan ikatan yang ada di pioneering, dan kita membuat sambung tongkat ya begitu kokoh. Dan selesai itu kita pulang beristirahat. Selesai itu kita kembali ke tenda kita untuk makan dan sholat istirahat. Dan malamnya itu adalah pensi yang kita tampilkan nanti. Kita berada di urutan ke-6, yang dimana ya saat awal-awal itu ada penampilan yang kayak hadroh, terus banyak pokok di sana.
penampilan semaput dance. Saat semaput kita masuk YouTube dan dimana judulnya itu semaput dance panggung bergoyang. Itu ya seru banget saat itu panggungnya itu ya goyang, jadi ya kita dimasukkan ke YouTube. Dan hari besoknya itu adalah kita berkarnaval memakai baju adat dan berial-ial. Dan di saat karnaval kita keliling daerah Banyuwangi dan kita berial-ial bersama, apalagi yel-yel itu seru banget sampai sebara kita habis, dan di mana kita minum dan berhenti sejenak untuk tidak melakukan yel-yel. Dan selesainya itu kita kembali ke tenda dan membongkar tenda kita. Dan di saat pulang dari karnaval, tenda itu roboh dan tenda itu roboh, tapi ya sama sekalian kita membersihkan halaman yang kita tempatkan di tenda itu. Kita berbersih dan kita setelah membersihkan halaman tenda kita diberi sertifikat dan bed jambore. Ya, perkemahan itu ya sangat menyenangkan. Jambore hal yang gak bisa dilupakan pun. Pada saat jambore itu adalah hal yang paling menyenangkan bagi kita semua para penggala, yang dimana itu jambore sekali dalam 5 tahun. Dan ini masa-masa kita udah berada di titik paling terakhir, yaitu di sertijab. Saat sertijabnya adik kelas itu ya kita dimarahin karena kita tidak bekerja saat itu. Yang bekerja adalah hanyalah Luna, dan tapi kita juga bekerja loh. Tapi ya biarin aja sih. Dan kita dideklat saat malam, kita dimarahin ya, tapi pun juga hal yang biasa. Kita udah pernah kok dimarahin. Tapi saat setiap itu kita tidak ada sesi foto di akhir pelantikannya. Nah, tapi ya gak apa-apa sih, gak ada foto, cuma ya mau dibikin kenangan. Seru sih, cuman kita udah mau sampai akhir. Angel, kalau mau cerita yang lain nanti saya akan menjelaskan yang ada di belakang, karena begitu banyak yang ada di catatannya. Ya, kita di harapan dan cita-cita dah. Harapan saya berharap untuk bisa sukses dalam mengerjakan sesuatu dan kita bisa belajar banyak. Dan saya memiliki cita-cita saat kecil, yaitu dokter, dan semoga saya bisa menjadi dokter dan ingin bantu orang tua saya dan membahagiakan mereka berdua, sehingga pekerjaan yang orang tua saya lakukan gak bakalan rumit dan saya bakalan bantu dan sepenuhnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.